Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sudah sebulan 40 nelayan asal Merauke masih ditahan di Papua Nugini. Paus Fransiskus wafat, umat asal Merauke sampaikan ucapan duka dan harapan. Harga daging babi di Mimika melonjak hingga 150%. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maibrat untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Maibrat. Seperti diketahui, Maibrat memiliki potensi wisata alam yang indah dan eksotis, seperti Danau Ayamaru dan Uter, namun belum berkembang dengan baik. Potensi wisata alam ini perlu digarap secara profesional dengan melibatkan masyarakat lokal, sehingga bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Domingus Na, Kepala Kampung Bawi, mendukung pembangunan dan pengembangan wisata di Kabupaten Maibrat. Ia berharap pembangunan di sektor wisata di Kabupaten Maibrat bisa segera terlaksana. Kami menyampaikan bahwa daerah ini kami persiapkan harus terus dibangun. Dibangun dan diperluaskan dan lebih dipermantapkan lebih bagus lagi. Juga sampai terakhir, Pokrawis ini akan dilantik, setelah itu mereka punya proses pekerjaan yang akan jalan dan disiapkan segala-galanya untuk para wisata untuk Kabupaten Maibrat ini. Hari ini saya selaku Kepala Kampung menyampaikan bahwa di mana ada kegiatan pemerintah kunjungan para wisata, kami minta supaya kami sekaligus dari pribumi juga minta supaya akan dibangun daerah ini bangun lebih bagus lagi. Bisa bangun sampai bisa bangun hotel, sampai bisa bangun segalanya dibangun semua. Baru tata daerah ini baik supaya kita persiapkan untuk para wisata untuk kabupaten ini. Pemprov Papua Barat Daya saat ini sedang meninjau beberapa lokasi wisata dan akan menggelar Festival Ayamaru bekerja sama dengan Pemkab Maibrat. Secara umum, Maibrat memiliki potensi wisata yang luar biasa ya. Wisata alamnya luar biasa. Kemarin waktu acara Musrembang juga kita melihat wisata budaya yang sangat unik di Kabupaten Maibrat. Jadi dari sisi pariwisata sebenarnya Maibrat sudah sangat siap ya untuk bisa menerima kunjungan wisatawan. Pada hari ini memang kita lagi mengecek beberapa tempat di sekitar Danau Ayamaru yang akan dijadikan sebagai tempat pemusatan kegiatan festival. Pak Bupati kemarin kita bersyukur beliau sudah menyampaikan bahwa akan melaksanakan festival Danau Ayamaru dan kami dari Dinas Provinsi akan berkolaborasi dengan Pak Bupati dan juga Pak Kadis Pariwisata Maibrat untuk mendesain, membuat festival pertama ini menjadi festival yang sangat luar biasa. Saat ini banyak objek wisata alam yang belum tergarap dengan baik di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Padahal potensi di kabupaten ini bisa mendatangkan keuntungan karena keindahannya tidak kalah dengan daerah lain. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Di bawah temaram lampu jalanan di kawasan pusat wisata Jembatan Yotefa, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Boni Kogoya berdiri tegap. Dia tak menghiraukan dinginnya hembusan angin pantai Holtekam yang menjadi kebanggaan warga Kota Jayapura. Jemarinya dengan erat menggenggam kamera jenis DSLR yang menjadi sahabat karibnya setiap hari di kawasan itu.
Setiap malam, pemuda berusia 25 tahun asal Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan ini membingkai cerita hidup orang-orang yang menggunakan jasanya sebagai juru foto di jembatan yang menjadi ikon kota Jayapura. Dengan semangat, ia memberikan arahan kepada kliennya agar hasil jepretan sesuai harapan. Perjalanan Boni Kogoya sebagai fotografer bermula pada Maret tahun 2024. Sejak SMA, Boni sudah menyenangi dunia fotografi dan ingin mempunyai kamera sendiri. Namun karena masih sekolah, ia belum bisa membeli kamera sampai lulus kuliah di Sekolah Tinggi Fajar Timur Abepura. Setelah bisa bekerja di STT Baptis sebagai staf selama 1 tahun, barulah ia membeli sebuah kamera. Belajar fotografi secara otodidak, akhirnya Boni Kogoya bisa eksis memotret siapa saja yang datang ke Jembatan Merah. Siapa sangka, dari sekedar hobi, ia berhasil menjadikan fotografi sebagai penghasilan tambahan yang menggiurkan. Setiap hari dengan bermodal lensa panjang dan pendek serta sebuah lampu dan kursi lipat, Boni bisa menghasilkan uang sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 dari pukul 4 sore hingga 10 malam. Di tengah gempuran teknologi yang memungkinkan semua orang memiliki kamera canggih di ponsel mereka, Boni tetap percaya diri menawarkan jasanya. Jembatan Yotefa menjadi pilihan strategis Boni karena tempat ini adalah titik temu warga Papua dan pendatang dari berbagai daerah. Bagi Boni, kawasan ini bukan sekedar lokasi bekerja, melainkan juga ladang inspirasi. Melalui lensa kameranya, ia mengabadikan momen-momen penuh makna. Namun, pekerjaan ini bukan tanpa tantangan. Cuaca sering kali menjadi penghalang, terutama saat hujan. Tetapi bagi Boni, semua itu hanyalah ujian kecil. Bagi Boni, keinginannya ini bukan sekedar ambisi pribadi, tetapi juga bentuk kebanggaan sebagai anak Papua. Ia ingin menunjukkan bahwa anak muda dari wilayah timur Indonesia juga bisa bersinar di bidang kreatif. Awalnya saya belajar memotret itu dari SMA, karena itu adalah salah satu hobi yang saya lihat. Dan awalnya itu saya punya kamera kecil yang bisa saya bawa dan bisa foto. Dan dari situ saya melihat bahwa salah satu dokumen atau album itu sangat penting. Karena kita akan foto hari ini dan mungkin waktu dia akan berlalu. Tetapi kenangan itu tetap akan ada dan akan mengingat. Oleh karena itu saya merasa tertarik sekali untuk memotret dan menyimpan file-file, dokumen-dokumen dan lain hal. Boni Kogoya tidak hanya membangun karir untuk dirinya sendiri. Ia juga ingin menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua. Menurutnya, kreativitas adalah kunci untuk membuka peluang baru. Dengan tekad yang kuat dan mimpi besar di hatinya, Boni terus melangkah malam demi malam mengabadikan senyum terindah orang yang dipotretnya. Setelah selama setahun di Jembatan Merah Yotefa ini, Boni juga mengajak 4 orang temannya untuk membantu menjalankan usaha foto. Sedikit-sedikit dia sudah mengajari saya dan semenjak dari situ saya kuliah di Jayapura dan dari sini Kakak Boni mengajarkan saya untuk cara foto di Jembatan Merah di malam hari dengan kategorinya yang berbeda untuk cara foto dan cara menghasilkan uang untuk membayarkan biaya kuliah begitu. Sampai kakak mengajarkan kita dan memberikan kami kesempatan untuk foto dan sudah mengajari kami. Dan saya biasa foto sini hasil sangat memuaskan dan juga foto sini agak bagus juga. Itu yang membuat Denny suka ke sini ya? Iya, membuat saya suka ke sini. Saya sudah foto 5 kali di sini. 5 kali ya? Iya.
Jembatan Merah Yotefa memang mempunyai ketertarikan sendiri bagi warga di kota Jayapura, terutama malam hari. Gemerlap lampu jembatan membuat kawasan ini ramai. Keramaian jembatan Yotefa dimanfaatkan juga oleh pedagang minuman dan camilan. Luar biasa mereka penghasilannya. Ya, nggak mati 500 lah. Sepi-sepinya nggak mati 500. Artinya orang banyak juga datang ke sini gara-gara mereka. Rame mas. Margono berharap pemerintah rutin membersihkan jembatan merah ini dan meminta kesadaran warga yang datang untuk menjaga kebersihan di jembatan merah. Jembatan Yotefa adalah salah satu jembatan yang menghubungkan Holtekam dengan Hamadi. Selain mempersingkat waktu tempuh, jembatan ini juga banyak dimanfaatkan untuk mencari cuan seperti yang dilakukan Boni Kogoya. Jembatan Yotefa diresmikan Joko Widodo pada tahun 2019 dan mulai saat itu menjadi ikon kota Jayapura. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.